Di kita di Indonesia, wilayah atau ASEAN lah barangkali ya, Malaysia, Thailand, Singapura, Indonesia itu memang wilayah yang kebanyakan menggunakan mazhab mazhab Syafi'i. Ini tentu saja ada sejarahnya ya. Bagian utara Afrika itu adalah mazhab mazhab Maliki. Dan ada lagi yang Uzbekistan, Tajikistan, yang Tantan itu Mawara'an Nahar itu kebanyakan dalam mazhab Hanafi saja. Ada wilayah-wilayah yang tentu saja diawali dulu oleh sejarah. Dan kita di Indonesia memang rata-rata mengaku sebagai pengikut mazhab Syafi'i, dan itu juga yang diajarkan di pondok-pondok gitu, di berbagai pondok. Cuma nampaknya memang perjalanan waktu menghukumkan bahwa berbeda nanti makna mazhab Syafi'i dengan Syafi'iyah. Jadi ada pengikut Imam Syafi'i, ada pengikut Syafi'iyah. Nah, bisa saja yang diajarkan di pondok-pondok itu rata-rata buku-buku yang sudah mutaakhir, yang sudah di belakang-belakang para pengikut mazhab Imam Syafi'i atau Syafi'iyah, yang mana di dalamnya berbeda dengan apa yang menjadi pandangan Imam Syafi'i itu sendiri. Seperti masalah tahlilan umpamanya. Kalau seandainya betul-betul lah kita mau memakai mazhab Imam Syafi'i itu, Imam Syafi'i itu yang mengatakan tidak sampai hadiah-hadiah pahala itu tidak sampai. Karena wala taziru wazratun wizra ukhra wa an laisa lil insani illa ma sa'a. Tidak akan didapat oleh seseorang pahala itu kecuali dari apa yang dia kerjakan. Dan itu yang dipakai oleh Imam Syafi'i. Justru yang mengatakan sampai itu malah dalam mazhab Imam Ahmad, mazhab Imam Ahmad ibn Hanbal. Tetapi dalam Syafi'iyahnya itu bisa berbeda Ustaz ya. Dan kebetulan yang dipelajari itu adalah apa yang dalam kitab-kitab Syafi'iyah. Disinilah perlunya kita mengetahui bahwa sesungguhnya kita beribadah ini bukan atas nama mazhab, tapi beribadah atas dasar dalil Al-Quran dan Sunnah. Sekarang lah antara Imam Syafi'i dengan pembela mazhab saja sudah berbeda. Yang mana yang mau kita pakai sekarang ini? Syafi'iyah kah atau Syafi'i? Kalau benar-benar ingin sebagai pengikut Imam Syafi'i, tinggalkan itu. Hadiah-hadiah pahala tadi tinggalkan. Karena beliau yang mengatakan tidak sampai. Atau sebagai Syafi'iyah. bukan sebagai pengikut Imam Syafi'i. Nah, tapi ketika kita beribadah didasari oleh dalil Al-Quran dan Sunnah, kita mencoba untuk membaca lebih jauh. Kira-kira dalam pandangan ini apa saja yang disampaikan oleh para ulama. Ternyata ada yang membolehkan, ada yang tidak. Bukan karena siapa yang ngomong, tapi apa dasar dia ngomong. Apa alasan dia mengatakan hukumnya seperti itu. Nah, kalau terjadi dua pandangan, kan tentu satu yang benar kan? Yang al-haqqu itu benar-benar hanya satu. Dan kita mencoba untuk mencari apa namanya itu, yang manakah yang lebih mendekati kepada kebenaran. Oleh karena itu ketika dikatakan bahwa ada orang yang mengajak bahwa jangan lakukan itu karena hadis bilang begini, enggak apa-apa, boleh kita lakukan itu karena Syafi'iyah bilang begini. Ini perlu diluruskan. Tapi setidaknya kalau pondok itu kan tingkat pendidikan yang terus akan berkembang gitu ya. Sebagai marhalah untuk mengetahui hukum, ya mungkin tidak apa-apa. Biar mereka belajar, tetapi teruslah belajar gitu. Jangan diberikan satu patokan bahwa inilah yang harus dipegang sampai mati. Nah, ini yang jadi persoalan sekarangnya. Apa yang didapat di pondok dulu seolah-olah tidak boleh lagi dirubah sama sekali, harus dipegang sampai mati. Ilmu itu berkembang, pengetahuan juga bisa bertambah. Apa yang didapat nanti barangkali berbeda dengan yang sebelumnya. Oleh karena itu konsepnya tetap adalah seperti yang diajarkan juga oleh para ulama itu, berpeganglah kepada
dalil-dalil yang sahih. Berpeganglah kepada Al-Quran dan Sunnah. Karena ulama-ulama itu sendiri kalau seandainya lah mereka hidup lama dan mereka tahu ada yang lebih kuat dari pandangannya, dia akan rubah itu. Dia akan rubah. Bahkan Imam Syafi'i sendiri dikenal dia dengan qaulul qadim dan qaulul jadid kan. Berarti ada kemungkinan terjadi perubahan-perubahan pandangan hukum disebabkan oleh sebab-sebab tertentu. Apa yang ditetapkannya di Irak, ternyata tahun 199 dia masuk ke Mesir, dan di Mesir dia sampai wafat. Banyak terjadi perubahan-perubahan dalam istihadnya beliau itu. Dirubahnya apa yang diistihadkan di Irak dulu, kemudian mempunyai istihad baru ketika dia sudah pindah ke Mesir gitu.